Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Balai Bang J, pastinya dengan Bang Munir di sini. Apalagi kalau bukan kita yang ngimpleng KT. Kita cari KT, kita cari artinya, kita cari mananya. Ntar kita dapat hikmah pastinya. Ya. Yuk abang po sekalian kita ngimpleng kata. Tapi ada satu berita yang mesti aneh sampai di Balai Bang J. Nih, itu tentang tata cara penerbangan pada saat COVID ini ya. Tentu ada caranya. Pertama itu bahwa kita saat ini nggak bisa lagi pesan lewat agen untuk ya pesan tiket ya. Otomatis kita kudu langsung ke maskapai penerbangannya ya, dan nggak banyak nih maskapai penerbangan yang nggak terbang karena ya sebelum penerbangan itu banyak aturan, jadi sepi ya. Aturannya itu pertama adalah kita mesti ada surat bahwa menerangkan bahwa penerbangan kita itu adalah kepergian kita itu ada sesuatu hal yang penting ya. Kalau kebutuhan keluarga, contohnya orang tua sakit atau orang tua meninggal ya, baru bisa terbang. Terus kalau misalnya pakai surat keterangan kerja gitu, surat tugas itu mesti ada pada usaha pekerjaan yang saat ini boleh terbang ya, boleh melakukan aktivitas. Ada berapa? Ada 10 apa 8 ya. Nanti ada lagi setelah kita udah punya tiket, kita udah punya surat-surat itu, surat dukungan kita untuk bisa berangkat. Ada satu lagi, kita mesti ada surat keterangan nggak terjangkit, baik itu dari hasil swab test atau apa lagi itu satu lagi ya. Nah masing-masing tempat itu beda-beda ya. Ada juga yang kita udah punya surat keterangan itu, begitu terbang masuk lokasi itu kita kudu tetap masuk karantina 6 hari atau berapa hari ya. Tapi ada juga daerah itu yang masuk ke daerah itu cukup dengan hasil tes, begitu keluar udah bebas. Dan ingat, surat hasil tes itu cuma 7 hari. Jadi kalau kita terbang 7 hari ke sono, misal 7 hari suratnya itu, begitu kita terbang ke sono, kalau di bawah 7 hari berarti masih bisa nih pakai surat ini ya, asal ini surat ini masih bisa diterima di sono ya. Begitu. Jadi tapi kalau misalnya lewat dari 7 hari gimana? Jadi mesti tes lagi, mesti tes kesehatan lagi di sini agar bisa kita terbang dan sampai ke sana. Nah sekarang gimana kalau kita diizinin terbang di sini sampai ke satu daerah, ternyata peraturannya beda dengan yang di situ, biasanya langsung masuk karantina ya. Jadi benar-benar nih kudu jadi perhatian bagi yang mau berpergian. Ada juga selain itu juga di airport itu kita yang biasa 1 jam sebelum penerbangan kudu udah sampai sana, udah kudu check in 1,5 jam atau 1 jam. Nah sekarang mesti 4 jam 4 jam sebelum penerbangan ya. Udah gitu 4 jam sebelum penerbangan biasanya apa? Karena ada waktu untuk pengetesan lagi, memastikan suratnya, memastikan suhu kita, dicek lagi sama dokter di airport itu ya. Terus yang mesti kita ketahui juga bahwa jadwal penerbangan ini benar-benar dikontrol ya. Jadi kadang-kadang mesti begitu kita ada pesan tiket, kita kasih nomor telepon, SMS atau WhatsApp, itu pasti dapat pemberitahuan bahwa misalnya kita terbang jam 10, bisa jadinya jam 3 atau jam 2. Jadi kudu benar-benar nanti ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan Jadi kudu benar-benar tahu nih kalau kita mau terbang mesti gimana. Dan tes itu biasanya ada yang 7 hari selesai, ada yang 4 hari selesai. Jadi sebelum kita pesan tiket juga kita mesti ke rumah sakit. Catatannya ya lagi nih, rumah sakit rujukan untuk airport ya. Jadi rumah sakit mana yang surat keterangannya bisa di-approve sama airport. Itu penting, jangan sampai begitu kita mau terbang udah beli tiket udah apa segala macam, sampai di sono nggak berlaku
hati-hati. Jadi kudu yang mau terbang benar-benar kudu dilihat, kudu dapetin informasinya 100% ya. Jangan sampai kita udah capek-capek mau pergi, udah beli tiket, udah tes lagi ya, udah keluar uang. Ya sekarang ini kan paket-paketannya macam-macam ya. Kalau swab tes itu memang paling mahal ya. Ada yang 1.700.000 tiap satu tes, ada yang 2,5 juta, tapi yang 2,5 juta lah waktunya lebih pendek. Udah gitu apa namanya, sekalian surat kesehatan, jadi bebas dari negatif COVID misalnya, terus sama surat kesehatan, keterangannya langsung, itu paketannya ya. Jadi yang mau terbang benar-benar diusahain untuk bisa ngerti peraturan, jangan sampai ini. Jadi kita kudu tahu lah ya, kita kudu tahu ya. Mudah-mudahan kondisi saat kayak gini kita nggak ada kebutuhan keluarga yang mendesak buat terbang. Terus ya kalau ke proyek kan beda ya kan, pasti ada ininya deh, ada apa namanya ya, istilahnya biaya juga biaya kantor kan, jadi nggak terlalu memberatin. Tapi kalau yang ada kebutuhan keluarga yang jauh mesti kita datang ya, kudu apa ya, benar-benar kita apa namanya, kita mesti tahu benar-benar ya, jangan sampai salah langkah akhirnya nggak jadi terbang, biaya udah keluar. Apalagi tiketnya yang statusnya bukan, ada biasa kan ada tiketnya yang kelas-kelas ya, ada Yengki, ada apa gitu kan, yang bisa diklaim lagi, ada juga yang nggak bisa diklaim ya. Udah kita beli tiket, kita ngurus berapa hari sebelum terbang, tentunya kita nggak bisa terbang ya, buang waktu buang uang. Jadi benar-benar deh diperhatiin ya, perhatiin. Oke, langsung aja Bang Munir di Balai Bangji ini mau apa nih, kita impleng kata ya. Yuk, ini kata luar biasa, kata nggak biasa diucapin ya, tapi ada di kamus, makanya luar biasa. Kita mesti cari kata yang kayak gitu, kita lihat, kita cari katanya, kita cari artinya, kita ambil hikmahnya. Yuk kita lihat kata apa ya.